Bersama aku Ananda Putri Lestari dari kelas 11 IPA 2. Dan halo semua, perkenalkan nama saya Farah Sayadi Putri, saya dari kelas 11 MIPA 2. Oke, kali ini tadi lagi mau nanya seputar ambil putar. Kita boleh nggak ditanya-tanya topiknya tentang baca lagi? Boleh banget. Oke, langsung aja ya pertanyaan kakak. Pertama itu penyebab mentalnya itu apa sih kak? Ananda tahu Boleh kali ya, boleh kamu. Ananda dulu. Oke, kalau dari aku penyebab mental itu dari kondisi mental dia yang terganggu akibat aktivitas yang dia kerjakan terlalu berlebihan. Misalnya kayak belajar, terus di lingkungan sekitarnya juga terlalu berlebihan buat dia memforsir di lingkungan tersebut, kayak dia nggak diterima oleh lingkungannya, dia terlalu memikirkannya sampai dia ke overthinking, ke stres, sampai mental health dia tuh terganggu. Sama sih jawaban aku sama Kananda, karena diri kita ini yang bisa mengatur diri kita sendiri lah ibaratnya. Kayak kamu kalau misalkan kondisi kamu udah capek tapi kamu nggak mau nge-push terus sampai itu selesai, kamunya nggak mampu, kamunya stres, itu tuh jadi nggak bagus buat diri kamu dan kesehatan mental kamu pastinya. Iya, itu bisa jadi tuh. Oke, ada pertanyaan juga. Bagaimana tanda-tanda seseorang mengalami mental health? Coba Tanda-tandanya tuh biasanya tuh dia gampang sedih, terus habis itu juga ngerasa kayak dia tuh capek. Harus penting banget, bahkan nggak usah di Indonesia ya, di diri kita pun kita harus benar-benar nerapin yang kayak apa sih namanya, kalau diri kita ini berharga gitu tuh kita harus banget dalam hal kecil pun kita harus mengapresiasi diri sendiri, karena lagunya Nadine tuh semua aku merayakan, itu penting loh kita buat ngerayain diri kita sendiri, karena ngerayainnya bukan yang berarti wah-wahan atau gimana-gimana, tapi kayak cuma mengapresiasi terima kasih ya udah menjadi yang terbaik. Makanya itu penting, karena buat interaksi ke orang lain itu tuh benar-benar penting banget. Kalau buat nggak usah buat di Indonesia ya, buat diri kita pun itu penting banget, karena kita tuh harus selalu mengapresiasi diri kita sendiri, kayak terima kasih ya buat diri saya, kamu udah hebat, udah keren, udah yang kayak udah the best banget lah buat hari ini, jangan lupa bahagia buat esok ya. Itu penting banget untuk mengapresiasi diri sendiri. Terus juga kayak kenapa penting ya, karena kalau misalkan kalian mempunyai mental yang down, itu kalian gak bakal percaya diri, karena kayak buat kayak gini aja nih, kata-kata pasti dia takut, kayak aduh nanti gimana ya, overthinking duluan gitu loh. Makanya kenapa kalau misalkan kita itu harus menjaga mental, karena itu buat interaksi seseorang itu tuh sangat penting banget. yang juga sama yang karena kenapa kalau mental yang baik itu bakalan bisa merubah Indonesia, karena apa? Mental yang baik para pelajar gitu bakalan mewujudkan generasi emas di 2045 nanti, karena mental yang baik akan menciptakan pelajar-pelajar yang baik juga. Nah iya, jadi kalian juga jangan takut untuk mengutamakan kesehatan mental kalian, karena nggak ada orang lain yang peduli dengan kesehatan mental kalian kecuali diri kalian. Kalau dari aku, peran keluarga itu sangat penting banget buat penyembuhan mental, apalagi buat anak yang mentalnya itu down dari luar lingkungan keluarga, karena pasti anak dari mentalnya itu berkurang dari luar lingkungan keluarga, pasti dia bakal balik ke lingkungan keluarga buat menyembuhkan masalah. Kalau misalkan keluarganya aja nggak berperan penting, gimana cara dia buat nyembuhin mental? Karena nggak bisa kita nyembuhin mental kita sendiri. Ya mungkin bisa, cuman pasti butuh dorongan dari orang lain juga. Jadi menurut aku sangat amat penting. Dan konten di itu presentasinya mungkin tuh kita banget, karena beberapa dari dirinya Juga orang luar, karena setiap manusia itu pasti mempunyai ekosistem masing-masing. Jadi kayak kan nggak mungkin kita berdiri di kaki sendiri tanpa dukungan orang lain, itu nggak mungkin banget. Kayak ibaratnya aku bisa nih ngerjain semua tugas-tugas sekolah tanpa nyontek atau apa, tapi kan kita juga perlu semangat dari diri kita, dari orang lain juga. Sistemnya tuh penting banget. Terus juga apa sih namanya, karena di lingkungan luar sekarang kan ya lumayan kejam ya, pertemanan aja sekarang kan banyak bullying, terus habis itu dikatakan
lain itu tuh mungkin bisa ngebuat mentalnya tuh kayak aduh udahlah udah masuk gak usah sekolah takut itu malah ngebiarin anak-anak generasi Indonesia yang sekarang itu malah jadi jelek gitu loh, Gen Z itu jadi jelek gitu. Jadi kalau Kananda kan presentasi tadi 80-nya kan ya, kalau aku dari buat keluarga untuk pengendalian mental illness aku 90. Nah itu penting banget. Apa sih mental deh. Mental health itu bersangkutan oleh diri kita, bersangkutan oleh batin ya, atau kita bisa juga sebut dengan kesehatan mental itu adalah kesehatan jiwa atau kesehatan mental dalam keadaan individu yang sejahtera akan menyadari potensi yang dia miliki. Jadi kayak kesehatan mental itu dimana kondisi dia dalam segala hal dia merasa baik, dia tuh kayak merasa apa sih diterima oleh masyarakat, dia menjalani tugas-tugasnya, menjalani aktivitas tiap harinya dia merasa oh ya udah gue mampu, terus aku bisa, terus dengan rasa tenang, damai, nggak perlu kecemasan dalam mengerjain hal tersebut. Sama kayak Kananda dulu persis banget malah. Jadi kalau misalkan kesehatan mental kita dijaga, pasti kita juga bakal bisa berkontribusi baik dengan orang di luar, terus juga untuk komunikasi dengan orang di luar juga enak, buat ngobrol juga nyambung. Jadi itu kayak seberapa penting banget, dan kesehatan mental itu patut kalau tips dari aku selalu mengapresiasi diri aku. Aku bilang kayak Farah udah keren hari ini, karena menurut aku pencapaian yang aku ambil sekarang itu lumayan berbanding terbalik kalau melihat diri aku yang belakang-belakang itu. Kayak aku dulu orangnya dibilang malu juga enggak, tapi dibilang yang terlalu sosial banget tuh juga enggak, jadi di tengah-tengah. Tapi aku lebih condong ke aduh takut gitu gitu. Tapi sekarang semenjak aku rubah pola pikir aku kayak Farah bisa kok. Jadi aku mencakup semuanya, kayak tetap nyampe semua tujuan yang pengen aku raih gitu. Terus tadi kan aku selalu say thank you kepada diri sendiri kan. Terus juga cara ngejaga aku selalu ngebuat diri aku nih happy. Jadi kalau misalkan itu aku suka kayak gift. Nah, aku juga sering kayak self reward gitu loh, karena kan kadang kalau misalkan kita udah capek pasti kayak pengen dong dikasih hadiah, tapi karena tidak ingin bergantung dengan orang lain, jadi aku memberikan hadiah itu untuk diri aku. Sama aku juga. Yang pertama kita harus menghargai diri sendiri apa yang udah kita lakukan sampai saat ini. Semua proses dari mungkin itu hal kecil, dari kita membantu orang yang kita nggak kenal, dari kita nyelesain masalah-masalah kita yang kita miliki, walaupun masalah kecil apapun itu. Kalau dari aku sendiri menjaga kesehatan mental itu dengan cara menghargai diri sendiri atas semua proses-proses yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Dari itu kita melalui masalah-masalah kecil, melalui tugas, membantu orang-orang yang kita nggak kenal, terus dan banyak lagi deh semacamnya. Itu salah satu cara menjaga kesehatan mental kita agar baik. Yang kedua, kita milih lokasi pertemanan, lingkungan sosialisasi. Kalau misalkan lingkungan sosialisasi kita aja toksik, gimana mental kita mau terbentuk dengan baik? Karena salah satu mental terbentuk dengan baik kan dari lingkungan ya, dari pertemanan, keluarga, lingkungan kerjaan, bahkan itu harus banget kita jaga. Nah, terus yang ketiga, kita harus lebih sering bersosialisasi dengan orang banyak, karena dengan kita sosialisasi kita merasa aku banyak nih, aku punya banyak orang yang mendukung aku. Jadi kayak gitu. Betul banget, itu penting banget. Jangan lupa kalian juga perhatian ya. Kesehatan mental kalian lebih terjaga, kalian juga gampang bergaul dengan orang, kalian punya banyak teman. Nanti kalau udah punya banyak teman, kalian ikut organisasi kan enak banget. Seru banget. Kayak kalian ngerasa, oh aku didukung, aku nggak didukung sama dia, tapi aku didukung sama yang ini kayak gitu. Jadi coba kalian, apalagi ternyata Iya, kalian tugasnya banyak banget. Nah, dengan
kalian berani kayak gini tuh udah mental kalian berarti udah keren banget. Tugas yang numpuk mereka masih bisa ngerjain satu-satu Ya dengan sabar dan ikhlas, hati yang tenang, mengeluarkan dana sedikit demi sedikit menyisihkan uang jajan. itu keren banget.